Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya anak-anak. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Ibu Yeni Dumatika pada mata pelajaran pengolahan hasil perikanan standar ekspor. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasar dan alur proses pengolahan hasil perikanan produk krustasea atau udang beku. Krustasea, apa yang dimaksud dengan krustasea anak-anak? Krustasea adalah kelompok hewan yang sebagian besar terdiri dari kelompok arthropoda, di mana memiliki ciri-ciri kulit keras, berbuku-buku, yang termasuk pada krustasea, yaitu yang pertama ada udang, kedua kepiting, ketiga kelomang. Macam-macam udang. Di bawah ini coba sebutkan. Ada 4 gambar udang. Namanya ada yang tahu anak-anak? Ya, pasti tahu ya. Yang pertama adalah udang faname. Sedangkan yang kedua adalah gambar udang black tiger atau biasa yang disebut dengan udang windu. Kemudian yang ketiga ada udang pink dan yang terakhir ada udang lobster. Udang faname. Pada produk udang beku biasanya yang sering kali digunakan adalah jenis udang faname, di mana bagian tubuhnya terdiri dari 2 bagian. Yang pertama cephalothorax pada poin 1-4. Cephalothorax disebut juga sebagai kepala dan dada yang menyatu. Kemudian bagian yang kedua adalah perut atau abdomen pada poin 5. Komposisi kimia dari udang faname terdiri dari kadar air, abu, lemak, protein, dan karbohidrat, di mana komposisi yang tertinggi adalah air sebanyak 78,2%. Kita ketahui bahwa udang merupakan perishable food atau makanan yang mudah rusak karena kandungan yang air tinggi, di mana air merupakan habitat dari bakteri anak-anak. Sehingga bagaimana cara kita supaya udang ini tetap segar? Salah satu caranya adalah dengan cara pembekuan. Jadi proses pembekuan udang, yang pertama ada penerimaan anak-anak. Pada proses penerimaan ini kita lakukan uji kesegaran, cek fisik, uji mikroba, dan uji antibiotik. Pada proses penerimaan ini, uji yang dilakukan adalah untuk menjaga kualitas. Jadi kita bisa tahu bahwa udang yang datang itu udang dengan kualitas baik maupun udang dengan kualitas rendah. Kita cek dulu anak-anak, sehingga kalau misalnya udang yang datang dengan kualitas rendah kita bisa reject. Pada proses penerimaan ini juga dilakukan pencucian awal anak-anak dengan tujuan untuk membersihkan udang dari kotoran-kotoran dengan suhu yang digunakan adalah 0-2 derajat Celcius. Yang kedua, pemotongan kepala atau pembuangan kepala dilakukan secara manual. Kemudian perlu diperhatikan juga genjer pada saat pemotongan kepala. Genjer adalah daging yang menggantung pada bagian kepala setelah kepala terpotong anak-anak. Jadi standarnya genjer tidak boleh terlalu panjang dan tidak boleh terlalu pendek. Kemudian dilakukan proses pencucian. Setelah potong kepala, di mana kotoran udang itu ada pada kepala, sehingga perlu sekali dilakukan proses pencucian dengan tujuan kan untuk menghilangkan lendir dan kotoran-kotoran yang ada pada udang. Pencucian dilakukan sebanyak 2 kali dengan kadar klor 10 ppm. Selanjutnya kita lakukan sortasi warna, kemudian sortasi ukuran, dan terakhir sortasi final. Pada sortasi final ini kita lakukan grading atau sortasi berdasarkan mutu, sehingga dipisahkan antara daging yang lembek, ekor patah, kemudian adanya black spot, kemudian black tail, semuanya dilakukan di sortasi final. Kemudian yang kelima yaitu penimbangan. Kita lakukan penimbangan seberat 4 pon atau 4 lebs atau 1,8 kg sesuai dari ketentuan pada inner karton. Selanjutnya kita lakukan penyusunan dalam pan. Dilakukan satu persatu anak-anak, disusun yang rapi dengan tujuannya supaya terlihat menarik. Kemudian dilakukan pengisian air dalam pan dengan tujuan pada saat pembekuan nanti akan berupa produk blok atau udang blok.
Tahap ketujuh yaitu pembekuan. Ada dua metode anak-anak, ada air blast freezing dan ada contact plate freezing. Pada gambar ini adalah dengan menggunakan CPF, menggunakan plate-plate pendingin untuk mendinginkan udang. Sedangkan kalau metode air blast freezing yaitu dengan metode hembusan udara dingin. Selanjutnya dilakukan glazing. Glazing adalah pencelupan blok-blok udang ke dalam air dingin dengan suhu -1 sampai 2 derajat Celcius. Tujuannya di sini adalah untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada permukaan produk. Selanjutnya dilakukan pengemasan. Yang pertama kita bungkus menggunakan plastik PE, kemudian dimasukkan ke dalam inner carton, kemudian dari 6 inner carton dimasukkan ke dalam master carton anak-anak. Selanjutnya dilakukan penyimpanan beku. Pada proses penyimpanan beku dilakukan di dalam gudang atau cold storage dengan suhu -15 derajat sampai -20 derajat Celcius dengan menggunakan palet. Tujuannya untuk menjaga sirkulasi udara pada produk, kemudian menggunakan sistem FIFO atau first in first out, di mana barang yang awal yang masuk dia akan yang awal keluar. Tujuannya adalah untuk menjaga mutu anak-anak. Kemudian yang terakhir, setelah dilakukan penyimpanan, kita lakukan stuffing atau ekspor anak-anak. Demikian materi dari saya anak-anak tentang produk udang beku. Semoga anak-anak paham semua apa yang saya berikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.